I asked if there was a follow-up response after this. No. Baik, selamat pagi untuk Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada pagi hari ini untuk webinar Snow Software. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu untuk pembicara Snow Software hari ini adalah Bapak Heru Setiawan selaku Solution Consultant dari Snow Software itu sendiri. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya langsung saja persilakan untuk Pak Heru Setiawan untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Patricia. Sebentar. Mungkin aku dulu, Ru, introduction. Oke. Untuk menghemat, kita takut signalnya mati ya, sebentar. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di webinar Snow Software hari ini bersama dengan Metrodata atau MII. Perkenalkan, saya Mona Baksin sebagai Sales Director Snow
software untuk Indonesia dan Malaysia. Dan kemudian ada Heru Setiawan yang sudah diperkenalkan tadi sebagai Solution Consultant Snow, yang juga sebagai speaker utama kita hari ini. Baik, sedikit sharing awal yang saya dapat sampaikan di sini, yaitu Snow Software adalah perusahaan solusi software asset management yang berpusat di Stockholm, Swedia, dengan kurang lebih 700 karyawan yang ditempatkan di beberapa kantor regional yang tersebar di dunia seperti US, Eropa, dan Asia Pasifik. Yang tentunya termasuk negara-negara ASEAN di situ. Kantor yang terdekat dari teritori ini adalah di Singapura. Kemudian sampai saat ini sejak 20 tahun Snow berdiri, kami sudah memiliki sekitar kurang lebih 4.000 customer di seluruh dunia. Kemudian juga bisa saya sampaikan bahwa Snow dinyatakan sebagai leader di Gartner Magic Quadrant untuk software asset management tools sejak pertama kali dirilis sekitar 3 tahun lalu, ya. Dan juga mendapatkan predikat sangat memuaskan di Gartner Peer Insight Customer Choice 2020 untuk kategori kepuasan pelanggan dan kemudahan penggunaannya atau user friendly. Baik, Heru akan memaparkan lebih detail apa itu Snow Software, bagaimana cara kerjanya, dan apa yang dapat dibantu Snow untuk perusahaan Bapak dan Ibu. Tapi bisa saya sampaikan juga secara garis besar, ada tiga hal penting atau 3 hal utama dengan penggunaan Snow Software ini, yaitu 1, perusahaan akan mengetahui visibility secara menyeluruh atau full visibility, kita sebutkan terhadap semua aset software perusahaan. Yang dimana ada pepatah, you cannot manage what you cannot see. Oke. Kemudian yang kedua, dengan kita mengetahui, kemudian bisa memanage, maka perusahaan akan bisa mengoptimalkan penggunaan software-software tersebut atau kita sebut cost optimization. Yang terakhir adalah untuk meminimalkan resiko terkait dengan compliance atau bisa sebagai audit defense. Ya, nanti Heru akan lebih detail penjelasannya. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan. Heru, silakan. Oke, terima kasih Mona. Sebentar, saya akan share screen-nya. Untuk hari ini, saya akan bawakan topik teknologi intelligence optimizing your IT spending. Sebelum mulai, selamat Hari Kartini buat semua ya. Hari ini kebetulan bertepatan dengan Hari Kartini. Ya mungkin nggak libur, tetapi tetap kita merayakan Hari Kartini ini buat teman-teman yang hadir. Oke, semoga sudah siap, bisa lihat screen di depan ya. Saya akan mulai, saya akan coba matikan video saya untuk menghemat bandwidth-nya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung diajukan, tunjuk tangan atau tulis di chat. Nanti ada teman-teman saya akan merecord, nanti akan saya coba jawab di akhir sesi ini. Nah, hari ini saya sudah bagi presentasi ke dalam 5 sesi. Pertama introduction, yang mungkin tadi sedikit sudah dibawakan oleh Bu Mona, siapa itu Snow. Kemudian observasi kita terhadap apa yang terjadi di market saat ini. Kemudian kita paparkan solusi kita untuk menjawab tantangan-tantangan tadi. Dan kemudian sedikit bicara mengenai use case di mana solusi ini bisa diterapkan. Kemudian nanti kita tutup dengan diskusi dan tanya jawab. Yang pertama, Snow Software sendiri tadi mungkin Ibu Mona sudah sempat menjelaskan bahwa kita memang spesifik hadir untuk menjawab solusi terkait aset manajemen yang kemudian kita juga perluas dengan solusi CMP. Nah, misi kita sendiri adalah untuk memberikan insight yang lengkap dan kemampuan untuk mengelola seluruh teknologi yang dimiliki suatu perusahaan. Ini misi kita. Jadi solusi-solusi kita tujukan untuk menjawab misi kita ini untuk membantu customer kita. Ya, kita punya 4.000 customer di seluruh dunia, 700 lebih employee, dan kita juga sudah ada di Gartner Magic Quadrant sebagai leader untuk software asset management dan solusi cloud management platform. Jadi semenjak Gartner merilis Gartner MQ
SAM di tahun 2018 hingga saat ini kita selalu ada di leader quadrant. Ini Magic Quadrant terakhir di 2020 kemarin, di mana sebelah kiri adalah Gartner untuk solusi software asset management, kita ada di pojok kanan atas. Kemudian di sebelah kanan ini adalah Gartner untuk Cloud Management Platform. Ini solusi yang sama-sama manage aset, tapi asetnya lebih spesifik untuk akses aset berupa infrastruktur, baik itu infrastruktur cloud maupun infrastruktur virtual platform. Dan kita juga menjadi pilihan customer 2 tahun berturut-turut versi Gartner. Jadi ini menandakan bahwa customer sudah berinvestasi atau menggunakan solusi kita, juga puas dan menyatakan menyukai solusi ini dan membantu dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Ini sekilas sedikit contoh customer-customer kita. Tampak di sini adalah solusi ini digunakan dari berbagai macam industri. Jadi solusi software asset management ini tidak spesifik satu industri yang menggunakan, tetapi lintas industri. Karena semua industri itu pasti memiliki aset teknologi, baik itu server, komputer, maupun software yang dipakai untuk menjalankan pekerjaan. Contoh simpelnya aja, perangkat ini, web conferencing yang saat ini kita pakai untuk melakukan webinar, maupun perangkat email, di mana teman-teman kemarin sudah mendapatkan undangan untuk melakukan ini dan berkomunikasi dengan rekan-rekan lain-lain. Belum lagi software-software spesifik yang digunakan untuk membantu pekerjaan sehari-hari, baik itu word processing, Excel, maupun perangkat spesifik industri lain. Nah, itu nanti bagaimana kita bisa membantu untuk mengoptimalkan investasi-investasi atas perangkat tadi. Nah, kita mulai dengan apa yang kita lihat di pasar saat ini. Yang pertama mungkin sudah semenjak beberapa tahun belakangan, lisensi itu sudah berubah ya, dan selalu berubah. Dulu sekali kita mengenal ada yang namanya lisensi perpetual. Kemudian ada yang namanya multi-year maintenance, jadi maintenance kontrak dan segala macam. Kemudian kita masuk ke era cloud sekarang, kita ada yang kita kenal namanya pay as you go. Jadi apa yang kita pakai, kita bayar. Nah, ini perubahan mekanisme lisensi ini juga akan menambah kerumitan teman-teman yang memang tugasnya mencatat aset. Yang dulu mungkin asetnya mudah perpetual, kita nggak perlu lagi mencatat apakah saat ini posisinya lebih atau kurang dan segala macam. Tetapi dengan perubahan ini, PSU Go, kita harus mulai menghitung apa yang kita bayar adalah apa yang kita gunakan. Nah, kalau kita sendiri tidak tahu berapa banyak yang kita gunakan, bagaimana kita bisa comply terhadap apa yang harus kita bayarkan. Nah, apalagi saat ini kita sudah hidup di masa konsumsi. Apa modelnya subscription? Mungkin teman-teman di sini ada yang menggunakan layanan Netflix, ada mungkin menggunakan layanan iFlix atau Disney Plus yang lagi heboh belakangan ya. Kemudian ada juga yang menggunakan subscription Office 365 di kantornya untuk menggunakan word processing, Excel dan teman-temannya. Dulu kan modelnya nggak seperti itu, nggak subscription. Sekarang modelnya subscription. Nah, itu juga otomatis akan mengubah cara company untuk menghitung atau memaintain aset mereka. Nah, kemudian dari sisi spending sendiri ada perubahan juga. Yang dulunya spending dari sisi teknologi terutama ya. Dulu apa-apa kalau berkaitan dengan IT pasti divisi infra atau divisi IT, divisi teknologi informasi yang melakukan purchasing atau pembelian dan memaintain aset. Tetapi belakangan sudah mulai timbul tren di mana masing-masing bisnis unit kalau ada kebutuhan mereka bisa purchase sendiri tanpa harus tergantung tim IT. Kenapa seperti ini? Karena kadang-kadang sekarang ini, bukan kadang-kadang ya, sekarang ini dituntut semuanya serba cepat kan. Kalau selalu mengandalkan satu divisi, ada yang komplain, divisi IT lama, saya minta sekarang mungkin bisa jadi 2 minggu baru saya dapat resource-nya. Atau nanti butuh approval segala macam, harus ada justifikasi macam-macam, lambat. Mending saya ajuin budget,
ke perusahaan untuk bisa membeli layanan sendiri, misalnya membeli infrastruktur, mungkin berlangganan Google Cloud Platform, berlangganan ke Azure, dan segala macam. Nah, itu rata-rata sekarang sampai ke depan, diperkirakan di 2025, mayoritas perusahaan belanja IT-nya sudah dikelola oleh masing-masing bisnis unit. Nah, ini tentunya dampaknya apa? Dampak dari sisi perusahaan sendiri, mereka akan semakin kesulitan untuk memiliki visibility atas apa-apa saja teknologi yang mereka pakai. Karena dulu dimaintain oleh satu divisi, tim IT. Jadi kalau ada apa-apa, tinggal kontak, tim IT saya butuh laporan aset. Nah sekarang yang memaintain aset bukan saja tim IT, tapi masing-masing bisnis unit. Nah yang butuh informasi harus ada effort untuk mengkonsolidasi dari semua bisnis unit, mana-mana yang mereka pakai, kemudian nanti dikonsolidasi dan segala macam. Itu pasti akan menambah istilahnya keribetan, makin ribet istilahnya. Nah ini ke depan tapi trennya akan seperti itu. Ini makanya visibility akan menjadi sangat penting. Di sisi lain, para prinsipal atau pemilik produk juga tidak turun atau selalu akan melakukan auditing, tidak berkurang, tapi akan selalu bertambah inisiatif melakukan auditing. Karena apa ya? Perlu ada improvement dari sisi budgeting dan segala macam. Dan berdasarkan riset, mayoritas 70% dari organisasi sudah melakukan audit minimal dari satu vendor dalam 1 tahun terakhir. Kemudian dari sisi lain, 40% dari IT leader menyatakan bahwa proses audit itu semakin membutuhkan waktu yang lama dan semakin kompleks. Salah satunya karena tadi itu. Karena apa? Karena yang tadinya pembelanjaan IT dikelola oleh satu divisi IT, sekarang masing-masing bisnis unit bisa belanja. Dan proses pengumpulan informasinya semakin susah, konsolidasi dan segala macam itu akan membutuhkan waktu yang semakin lama. Ini beberapa tantangan-tantangan terkait aset manajemen. Lah, bagaimana sudut pandang kita terkait apa yang sedang terjadi di sini? Seperti yang tadi sempat disinggung oleh Bu Mona, kita nggak bisa memanage apa yang tidak bisa kita lihat. Kita nggak bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Jadi sesuatu yang tidak bisa kita lihat susah kita mengelolanya. Kita kadang-kadang mungkin kita kalau ditanya, kamu tahu nggak apa yang ada di data center? Kamu tahu nggak aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah terinstall di lingkungan IT perusahaan ini, termasuk SaaS maupun cloud infrastructure. Kemudian tahu nggak di mana lokasi aplikasi ini berada? Kemudian kalau ada pertanyaan lagi, dan masing-masing aplikasi ini itu mereka dilisensi pakai matriks apa sih? Apakah pakai processor base, apakah pakai user base, atau pakai mekanisme metrik yang lain? Kalau kita dihadapkan pertanyaan seperti itu, kadang-kadang untuk menjawab pertanyaan itu, kita susah menemukan satu orang yang bisa menjawab semua ini. Kadang-kadang kita harus menanyakan ini ke beberapa orang dari beberapa bisnis unit untuk bisa mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi. Ini artinya apa? Kita punya yang namanya gap terhadap visibility. Jadi untuk bisa mendapatkan visibility terkait apa-apa yang kita miliki itu kadang-kadang kita susah mendapatkan satu PIC tertentu. Contohnya di sini, kalau kita lihat di atas, kalau kita mau visibility terhadap aplikasi atau enterprise application mungkin ada satu manajer aplikasi. Mungkin kalau pengen tahu visibility terkait SaaS, mungkin di dalam perusahaan ada satu manajer khusus yang memanage SaaS application. Belum lagi infrastruktur. Kita nanti mungkin ada satu orang yang khusus menanganin infrastruktur cloud maupun virtualisasi. Belum lagi nanti kalau kita bicara masalah hardware, baik perangkat mobile, laptop, desktop, maupun server. Itu ada satu divisi IT sendiri, mungkin divisi infra, yang khusus menghandle aset-aset tertentu. Dan intinya, ini ada yang namanya gap antara perangkat IT yang ada di satu perusahaan dengan si pengontrol atau tim-tim yang memiliki bukan wewenang ya, yang menggunakan
layanan-layanan itu sehari-hari. Kadang-kadang mereka nggak tahu bahwa untuk mereka bisa mengkonsum atau menjalankan pekerjaan mereka, ada beberapa perangkat-perangkat yang harus diberikan ke mereka. Kadang-kadang ada visibility, apakah pada saat mereka request kok saya minta butuh license, kenapa butuh berhari-hari sih? Mereka nggak tahu bahwa di belakang layar mungkin harus ada pengecekan apakah masih ada lisensi sisa, kemudian apakah lisensi yang diberikan itu sesuai dengan yang diminta atau enggak. Harus ada proses pengecekan itu sebelum lisensi diberikan oleh si end user ini. Dan datanya itu selalu dinamis kan. Kadang-kadang hari ini ada yang membutuh license 10, besoknya ada 5, besoknya lagi ada lagi. Jadi lisensi yang dimiliki itu selalu bergerak. Dan kita kesulitan dalam menentukan kondisi per hari ini. Karena kadang-kadang pencatatannya masih manual. Mungkin ada yang menggunakan Excel, ada yang mungkin mencatat secara hard copy bahkan. Nah itu menjadi tantangan sangat sulit. Sehingga apa? Proses pemberian akses ke aset-aset tersebut menjadi lambat dan bahkan mungkin tidak akurat karena kondisi yang seperti ini. Nah, bagaimana Snow menjawab, memberikan solusi atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi? Nah, di sini kita hadir dengan memberikan satu platform tunggal yang kita namakan platform untuk teknologi intelligence yang bisa membantu memberikan 4 hal ini. Membantu memberikan visibility terhadap landscape teknologi yang dimiliki. Jadi landscape teknologinya baik landscape cloud infrastructure, cloud application atau SaaS, maupun software on-premise maupun perangkat hardware yang dipakai untuk menjalankan software-software tadi seperti laptop, CPU, maupun server. Nah, setelah kita memberikan kemampuan visibility tadi, kemudian kita juga bisa membantu mengoptimalkan investasi yang sudah kita keluarkan untuk membeli lisensi-lisensi atau aset tadi. Optimization. Bagaimana kita tahu apakah software yang sudah dibeli itu digunakan atau enggak? Apakah diinstal? Nah, kalau sudah diinstal, apakah benar-benar dipakai atau cuma sekedar diinstal saja? Lalu kemarin sudah beli 100.000 license misalnya. Per akhir tahun ini apakah semuanya sudah di-assign atau terpakai atau masih sisa dan sisanya berapa banyak? Atau justru di akhir tahun kita kekurangan. Nah, itu kita bisa membantu supaya gap antara kelebihan atau kekurangan itu bisa dioptimalkan. Sehingga kalau kita beli 1.000 dengan misalnya kita kasih buffer 10%. Di akhir tahun atau dalam proses perjalanan waktu kita bisa optimasi sehingga gap-nya paling cuma 10%. Gap di mana kita kasih buffer tadi atau lebih rendah itu. Karena biasanya yang kita temukan pada saat kita beli buffer kadang-kadang justru banyak tidak terpakai atau justru malah kelebihan. Itu yang menjadi potensi resiko audit tadi yang itu yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, tools ini bisa membantu mengelola resiko maupun compliance-nya. Compliance itu terkait tadi, compliance terhadap barang yang kita beli. Kalau kita beli 1.000 ya jangan sampai pada saat penggunaan itu lebih dari 1.000. Atau itu tadi, jangan sampai beli 1.000 cuma akhir tahun cuma terpakai 500. Jadi ada pemborosan hingga 50%, itu kan cukup besar. Nah, gimana tools ini akan membantu mengoptimalkan apa-apa yang sudah kita beli tadi. Dan yang keempat, tools ini juga akan membantu mengakselerasi proses transformasi digital yang sedang berjalan. Karena kita tahu di barat sana transformasi cloud itu sudah mulai banyak dipakai. Untuk di ASEAN sendiri, terutama di Indonesia, baru sedikit perusahaan yang mulai mengadopsi cloud. Tetapi efek setahun belakangan ini dengan efek pandemi ini mungkin mau nggak mau perusahaan-perusahaan yang enggan tadi mau nggak mau harus mulai mempercepat proses transformasi digital mereka supaya nggak ketinggalan. Karena apa? Sekarang apa-apa harus bisa remote ya. Apa-apa harus bisa offer work from home dan segala macam, itu otomatis akan membuat
layanan-layanan yang cloud-based tadi, tidak peduli tempat tadi, semakin banyak digunakan. Services seperti web conferencing, email, dan web collaboration itu akan semakin banyak dibutuhkan. Makanya perusahaan yang tadinya mungkin enggan mau nggak mau harus segera mempercepat transformasi digital mereka. Nah, tools yang kita miliki akan membantu perusahaan untuk mengoptimalkan aset tadi. Ini beberapa 4 hal yang menjadi benefit menggunakan solusi ini. Pertama, data yang kita koleksi, terutama data penggunaan, itu cukup akurat. Jadi pada saat nanti tools ini sudah dipasang, teman-teman akan bisa tahu, saya kemarin sudah menginstal sekitar 100 lisensi Office di 100 PC. Saya ingin tahu apakah si user yang menggunakan PC itu sering menggunakan aplikasinya. Terus kita pengen tahu misalnya dari 4 kan kita belinya bundle, misalnya ada Office, ada Word, ada Excel, ada PPT. Kita pengen tahu dari ketiga aplikasi tadi mana sih yang sering dipakai. Nah, dengan tools ini nanti akan bisa kelihatan data-data usage yang akurat. Jadi teman-teman bisa tahu pada saat nanti akan renewal misalnya Microsoft misalnya ya, muncul satu bundle baru yang isinya cuma mungkin Word dan Excel saja, atau Word dan PPT saja, atau bebas pilih tapi 2 software misalnya. Nah, teman-teman bisa mengoptimize budgeting daripada pilih Office Premium atau Office standar yang isinya ada PPT, Excel, Word, dan yang 4 tadi. Kita bisa pilih yang 2 bundle aja karena kita sudah tahu data behavior user yang menggunakan solusi gitu. Jadi instead of beli bundle yang lebih besar, kita bisa fokuskan membeli bundle yang tepat guna, dan budgetnya kita bisa alihkan mungkin ke perangkat yang lain. Misalnya mungkin dari assessment kelihatan, oh ternyata kita kebutuhan lisensi untuk Windows Server-nya itu lebih dari yang kita perkirakan. Jadi kita alihkan budgetnya untuk membeli lisensi Windows Server yang lebih misalnya, atau bahkan lisensi untuk Windows 10 operating system yang ditambah. Nah, seperti itu. Kemudian, yaitu tadi, dengan tadi kita tahu usage-nya, kita bisa melakukan cost saving. Seperti yang sempat saya ceritakan tadi. Bundle-bundle yang tidak dibutuhkan atau bundle yang premium mungkin ketika kita lihat usage-nya, banyak sekali fungsi premium yang tidak dipakai, kita bisa turunkan menjadi bundling versi standar misalnya. Nah, itu bisa melakukan penghematan dari biaya tadi. Kemudian kita juga bisa melakukan mitigasi resiko. Salah satu resiko yang mungkin sering muncul yang tidak kita sadari adalah resiko atas penggunaan aplikasi yang sudah lewat masa support, atau bahkan aplikasi yang sudah end of life. Kadang-kadang perusahaan tidak menyadari resiko yang timbul di antaranya. Sebenarnya ada 2 resiko. Walaupun kalau kita mau berdebat, kadang-kadang company bisa bilang, ya mau nggak mau kita masih pakai versi database yang versi lama. Karena apa? Aplikasi yang membutuhkan database itu belum disertifikasi atau belum diuji untuk versi database yang terbaru. Akhirnya mereka mau nggak mau terpaksa stay di versi database yang sudah end of life misalnya. Tetapi mungkin mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan, walaupun ada ketergantungan bisnis, tetapi juga memiliki risiko. Pertama, risiko security. Kenapa? Biasanya prinsipal yang memiliki software itu tidak melarang si company untuk menggunakan software yang sudah end of life atau ada support, tetapi mereka punya policy bahwa mereka tidak lagi punya tanggung jawab untuk merilis security patch. Nah, apa jadinya kalau ternyata di versi database yang dipakai itu muncul vulnerability? Akhirnya si company punya risiko kalau sampai dia menjadi sasaran hacking tadi. Itu baru sisi security. Belum lagi dari sisi biaya untuk mereka nanti merecover ketika terjadi data breach tadi. Di lain hal, selain mereka tidak melarang,
prinsipal juga biasanya membebani biaya yang lebih tinggi untuk biaya renewal atau biaya ATS jika company decide untuk menggunakan versi software yang sudah end of life tadi. Jadi sudah bayar lebih mahal, dari sisi benefit terutama security dapatnya lebih rendah. Nah, tools ini akan bisa membantu company memiliki visibilitas terhadap software-software apa saja sih yang saat ini berada dalam area tadi, end of life dan end of support, supaya apa? Supaya mereka bisa mulai planning atau mereka bisa melihat future protection. Mana-mana sih database yang sebentar lagi akan end of life. Jadi mereka bisa segera mengkontak pemilik aplikasi untuk apa istilahnya, tolong dong misalnya sertifikasi aplikasimu untuk kompatibel dengan database yang versi terbaru. Karena ini datanya, database ini sebentar lagi akan end of life atau end of support. Nah, kalau teman-teman punya visibility, hal itu akan bisa diantisipasi sebelumnya. Jangan sampai sudah terlambat. Nah, ini di sinilah mitigasi risiko itu bisa dilakukan. Belum lagi nanti ada satu modul khusus di platform ini yang spesifik untuk memberikan knowledge terhadap mana-mana saja sih software yang saya pakai ini yang menyimpan data pribadi. PII ini singkatan dari Personally Identifiable Information atau data pribadi, data personal. Ini kan sekarang yang sedang gencar-gencarnya ya disosialisasikan terkait perlindungan data pribadi. Nah, nantinya kalau sudah diketok palu, ada aturan yang mensyaratkan adalah aplikasi atau database yang menyimpan data pribadi harus diproteksi atau sudah ada mekanisme enkripsi atau perlindungan atau manajemen lah untuk aksesnya. Nah, tools ini bisa memberikan visibility mana-mana sih aplikasi yang dipakai atau yang sudah diinventorize tadi di perusahaan ini yang kemungkinan menyimpan data pribadi. Nah, dengan adanya tagging seperti tadi, kita bisa melakukan planning staging untuk menginvestasi solusi enkripsi, solusi database protection untuk fokus ke aplikasi-aplikasi yang mungkin lebih sering digunakan. Nah, ini hal-hal yang bisa menjadi benefit. Mungkin dari benefit yang keempat adalah dari sisi tadi digital transformation. Karena tools ini memberikan data usage yang akurat pada saat migrasi ke cloud, which is yang lisensinya adalah subscription dan usage based atau pay as you go, kita bisa lebih mudah memprediksi kebutuhan lisensi subscription nantinya. Karena biasanya apa yang kita butuhkan kan itu yang kita beli. Kalau kita memperkirakan lebih besar, akan terjadi pemborosan kan. Kita nggak punya data untuk mensupport apa ya kira-kira kebutuhan data seperti apa. Nah, dengan punya data akurat existing pada saat kita akan transformasi ke cloud, cara kita kira-kira itu akan lebih lebih akurat karena didukung dengan data usage yang terkini. Ini sekilas terkait benefit menggunakan solusi ini. Nah, ini beberapa use case terkait adalah yang biasa dipakai untuk menginitiate project ini. Pertama, ada inisiatif untuk mereduce spending dengan rasionalisasi aplikasi. Apa sih rasionalisasi aplikasi? Ini adalah satu inisiatif untuk mengurangi atau membuang teknologi-teknologi yang duplikat yang dipakai. Contohnya apa? Contohnya mungkin di satu perusahaan mereka memiliki lisensi Zoom dan juga memiliki lisensi Microsoft Teams dan punya lisensi Cisco Webex. Nah, ketiga solusi IT itu menjawab atau memiliki irisan yang sama untuk fungsinya. Fungsi apa? Yaitu web conferencing dan mungkin web collaboration. Nah, kalau kita punya visibility terkait apa sih yang dipakai, jika satu perusahaan punya teknologi yang semacam itu, punya irisan fungsi yang sama, tetapi semuanya dipakai, kalau mereka bisa mereduce, mungkin membuang salah satunya either membuang Microsoft Teams atau membuang Zoom atau membuang Webex, sehingga mereka pakai satu solusi saja, itu otomatis akan mereduksi spending mereka tanpa mengurangi dampak operasional. Karena apa? Karena kita juga tahu
dari sisi usage, mana-mana sih yang ternyata lebih banyak dipakai. Jadi kita bisa putuskan, oh ternyata misalnya pengguna Microsoft Teams dan Webex itu rendah, yang banyak justru pakai Zoom misalnya. Nah, mereka bisa putuskan perusahaan untuk ke depan tidak merenew lagi Microsoft Teams dan Webex misalnya. Mereka langsung menambah lisensi Zoom. Contohnya seperti itu, atau dan sebaliknya. Nah, ini otomatis hal-hal ini bisa dilakukan. Yang kedua mungkin saat ini tidak memiliki visibilitas terkait apa-apa sih software yang underuse atau bahkan overuse atau over license atau under license, baik itu lisensi perpetual, lisensi standar maupun subscription dan services yang lain. Nah, terus ini bisa dipakai untuk mengidentifikasi posisi compliance saat ini. Apakah kondisi saya compliance terhadap Microsoft, terhadap IBM, terhadap SAP misalnya, atau untuk IBM misalnya underuse, lisensinya banyak sisa. Untuk Microsoft ternyata over license atau under license. Kebutuhannya jauh lebih banyak dari yang dibeli. Nah, itu dengan mengidentifikasi kondisi semacam itu, pada saat kita mau planning budgeting di tahun depan akan lebih tepat sasaran. Nah, kemudian use case yang ketiga, mungkin ingin adanya right sizing terhadap kontrak maupun teknologi yang digunakan. Nah, dengan adanya usage metering, kita bisa melakukan right sizing. Kontraknya tadi bisa lebih tepat sasaran. Kalau kita mau kasih buffer 10%, ya di akhir masa subscription kurang lebih di angka 10%. Jangan sampai kita kasih buffer 10%, ternyata di akhir kontrak lebih dari 30% tidak terpakai atau 40% tidak terpakai. Itu kan jauh dari right sizing. Jadi banyak pemborosan. Nah, atau keempat, use case-nya adalah use case untuk mengoptimasi spending software dengan meleverage hak guna atas suatu produk. Ini beberapa use case yang mungkin bisa jadi ide teman-teman di mana kebutuhannya di sana. Lalu, bagaimana solusi Snow itu bisa menjawab kebutuhan ini dan mengaplikasikan use case yang tadi? Ini yang pertama, tools ini mampu memberikan holistic view atau complete view terhadap semua teknologi IT yang digunakan, baik itu mulai dari laptop, server, mungkin mobile device, berikut software-software yang terinstall di dalamnya. Kemudian, tools ini juga mampu mengkonsolidasi data itu dari berbagai macam sumber. Data spending baik dari kontrak, dari third party application, karena kita mendukung mengimport data-data kontrak tadi, maupun dalam proses discovery, kita juga hybrid. Kita menyediakan agent untuk mengkoleksi dan mendiscover aset tadi, kita juga bisa meleverage existing agent yang sudah terpasang. Misalnya di satu perusahaan sudah menggunakan BigFix untuk mengkoleksi discover aset, atau sudah menggunakan Landes, atau ada yang sudah menggunakan SCCM. Nah, data-data dari agent tadi bisa kita consolidate ke platform kita untuk membantu proses discovery. Selain menggunakan agent yang kita provide. Jadi proses discovery-nya itu hybrid, tidak tergantung ke hanya agent Snow saja yang bisa menggunakannya. Kemudian, data-data yang kita discover itu, kita juga lakukan normalisasi. Kita buang duplikatnya, kita juga konsolidasi data-data yang ada, kemudian kita juga tambahkan data tadi dengan data spending. Atau kita cross-reference dengan data kontrak atau data agreement atau data lisensi yang kita miliki, supaya nanti muncul kondisi aktual, apakah comply, apakah over license, apakah under license. Nah, kemudian di tools ini juga kita sediakan mekanisme untuk melakukan uploading dan tracking terhadap agreement. Bahkan di sini kita juga sediakan fitur reminder untuk masa berlaku kontrak. Jadi nantinya kita bisa set sistem untuk misalnya
jika 3 bulan lagi kontrak A akan berakhir, tolong kirimkan reminder. Jadi ini akan mengurangi kondisi-kondisi di mana kita ada reinstatement. Karena apa? Kita terlambat memperpanjang kontrak. Reinstatement kan kadang-kadang berdampak pada mungkin ada beberapa aplikasi yang jadi nggak bisa dipakai selama lisensi belum diperpanjang. Atau bahkan ada biaya reinstatement. Nah, itu kan menimbulkan biaya-biaya tidak perlu. Dengan adanya reminder ini, itu akan bisa mengurangi kejadian-kejadian seperti tadi. Kemudian tools ini juga bisa membantu menentukan posisi effective license saat ini. Jadi saat dipasang, teman-teman atau perusahaan akan langsung tahu kira-kira kondisi lisensi sekarang tuh mostly comply atau banyak yang tidak comply atau gimana. Jadi kita punya starting point untuk kedepannya. Apakah kita perlu mengoptimasi lisensi di sisi yang mana. Kemudian terakhir kita bisa pakai tools ini untuk melakukan alokasi budgeting atau costing dan mungkin melakukan chargeback ke divisi atau bisnis unit terkait yang menggunakan aplikasi. Allocating cost itu tadi misalnya yang tadi cost untuk kita alokasikan lisensi Microsoft Office bisa kita alokasikan ke lisensi Windows Server. Jadi dari sisi prinsipal mungkin belanja kita nggak berubah, tetapi dari sisi item yang kita pakai itu akan terjadi perubahan misalnya. Hal-hal itu yang kita bisa lakukan. Lalu kita masuk ke contoh detail yang pertama. Bagaimana kita bisa melakukan right sizing terhadap spending tadi. Nah, di dashboard tools ini tersedia insight terhadap teknologi-teknologi yang mungkin tidak terpakai atau kurang digunakan. Nah, ini di sini dari gambar di samping ini ada screenshot dari salah satu dashboard untuk monitoring Adobe Creative Cloud subscription. Di sini kelihatan yang warna hijau ini adalah jumlah lisensi yang sudah terpakai. Yang merah ini mengindikasikan jumlah lisensi yang tidak terpakai. Jadi untuk keseluruhan Adobe CC ternyata masih ada sisa lisensi yang belum dialokasikan. Kalau kita bicara masalah masing-masing dari sisi Photoshop, ini imbang yang terpakai dan tidak terpakai. Kemudian dari sisi Adobe standar itu ternyata lebih banyak yang tidak terpakai. Untuk yang mayoritas terpakai, untuk Illustrator mayoritas tidak terpakai. Jadi kita bisa melihat sebaran mana-mana yang belum optimal. Jadi mungkin nanti pada saat kita lihat di menjelang akhir tahun, pada saat kita mau budgeting, kita bisa referensikan dashboard ini. Jadi kita mungkin untuk Photoshop kita kurangin beberapa persen supaya buffernya tidak sampai 50% seperti ini. Untuk Adobe, nah ini justru kita mungkin budgetnya bisa kita alokasikan either ke Adobe Acrobat Pro atau bahkan solusi Adobe yang lain. Di sini juga teman-teman bisa melihat informasi optimasi potential optimization yang bisa ditempuh dengan ini contohnya ada 278 license yang sudah di-assign ke user, tapi ternyata mereka tidak gunakan. Nah, kalau kita unassign atau kita ambil lisensi itu dari user-user tersebut, kita bisa menghemat sekian rupiah atau sekian rupiah per bulan. Ini kebetulan environment demo ini ada dalam mata uang euro, tapi nantinya bisa kita sesuaikan menggunakan mata uang IDR juga. Jadi nanti potensi penghematannya akan langsung terlihat di sini. Nanti kalau dibutuhkan report lebih detail, bisa akses juga di tombol ini. Nah, selain untuk Adobe, kita juga bisa membantu optimisasi untuk Office 365, di mana kita nanti akan bisa memberikan potensi penghematan jika ada lisensi E3 yang di-assign, tetapi ternyata user-user yang menggunakan itu tidak menggunakan aplikasi spesifik E3, tapi cukup diberikan E1 saja. Nah, ini nanti kita bisa keluarkan reportnya supaya kita bisa melakukan optimization di sana. Nah, ini
Bagaimana untuk aplikasi SaaS yang lain, kita juga bisa bantu pengelolaannya tadi. Kita bisa identify dari jumlah total user yang ada ini, mana-mana sih yang sudah melakukan akses atau menggunakan aplikasi. Jadi yang berwarna kehijauan ini mengindikasikan jumlah user dengan aktivitas login. Yang berwarna orange ini adalah jumlah user yang tidak melakukan login. Jadi kita bisa melakukan optimisasi seandainya user yang tanpa aktivitas login ini, lisensinya kita ambil kembali. Nah, itu kita bisa lakukan right sizing, karena kita tahu apa buffernya harus kita assign atau berapa banyak lisensi-lisensi yang tidak terpakai yang mungkin kita bisa alokasikan budgetnya untuk membeli aplikasi yang lain. Atau tadi, kita beri aplikasi atau lisensi premium, tetapi ternyata cukup sebenarnya pakai lisensi standar. Nah, itu bisa kita lakukan. Kemudian use case yang lain terkait bagaimana kita bisa meleverage produk use right. Di suatu perusahaan kadang-kadang ada yang sudah mature itu, ada policy gimana untuk mendapatkan akses ke suatu tools, mereka harus memiliki hak pakai atau produk use right. Dan biasanya itu harus melakukan approval atau justifikasi. Nah, di sini, tools ini juga bisa meleverage kondisi tadi. Kita bisa memberikan visibility, misalnya mana-mana sih produk yang penggunanya butuh use right, tetapi pada kenyataannya banyak user-user yang belum memiliki hak pakai atau use right, tetapi masih menggunakan aplikasi tersebut. Nah, itu kita bisa pakai. Atau kita ingin ada proses transitioning atau upgrading ke server. Nah, laporan-laporan penggunaan existing sistem itu kita bisa munculkan dan cost untuk melakukan replacement itu nantinya kita bisa tampilkan melalui custom report yang kita build di dalam sistem. Ini akan lebih mudah. Jadi kita bisa identify resiko-resiko terkait biaya. Jadi pada saat kita budgeting akan bisa lebih punya data yang lebih akurat dan membantu proses budgeting tadi. Kemungkinan kemudian yang berikutnya, bagaimana kita melakukan rasionalisasi. Nah tadi, karena kita melakukan discovery terhadap tools yang ada, lalu kita juga bisa melakukan query. Mana-mana sih tools yang kita discover itu, yang tipe aplikasinya itu mirip-mirip. Nah, misalnya contohnya di sini, ada satu aplikasi dari Teradata misalnya, Net Data Provider ada 3 versi di sini yang kita temukan, 13, 14, 15, itu versinya sama. Nah, ini kita mungkin bisa lakukan standarisasi daripada pakai 3 versi yang berbeda, mending kita standarisasi entah ke versi 14 atau ke versi latest kalian. Karena mungkin kita cek berikutnya, kita cek end of life, end of support, ternyata misalnya versi 13 sebentar lagi sudah end of support misalnya. Nah, itu kita bisa mulai standarisasi di sini. Selain untuk mengurangi sebaran atau variasi, kita juga bisa mengurangi effort untuk melakukan migrasi atau mempercepat planningnya tadi, mengurangi dampak-dampak tadi. Selain menurunkan biaya support, kalau kita menggunakan aplikasi yang masih dalam masa dukungan, kita juga menurunkan risiko karena dijamin security patch oleh prinsipal jika ditemukan suatu vulnerability di sana. Jadi kita katalog software yang kita miliki itu sudah melakukan kategorisasi yang otomatis. Jadi aplikasi yang kita deteksi langsung sudah kita kategorikan ke tipe-tipe atau aplikasi yang kita kenalin. Jadi pada saat kita tampilkan akan mudah melakukan filtering tadi. Nah, lalu kita bicara bagaimana solusi kita ini lebih baik dari solusi sejenis. Bagaimana kita melakukan lebih baik dari solusi-solusi lain. Yang pertama,
dari sisi katalog aplikasi yang kita kenalin. Jadi kita memiliki katalog software yang bisa dibilang terbesar di industri kita. Jadi per tahun ini ada 600.000 lebih aplikasi on-premise yang kita kenali dan kita provide kategorisasinya, informasi end of life, end of support-nya secara otomatis, dan itu terus bertambah setiap hari. Kemudian dari sisi SaaS ada 18.000 aplikasi SaaS yang sudah kita kenalin. Kemudian dari sisi pertumbuhan, tiap bulan kita komitmen ada 6.000-an aplikasi baru yang kita tambahkan ke katalog aplikasi kita. Jadi dengan ditambahkan ke katalog artinya apa? Kita tambahkan informasi software lifecycle-nya, kita tambahkan informasi versioning, kita tambahkan informasi terkait SKU, informasi latest version, informasi bundling, dan segala macam. Nantinya akan membantu pada saat kita akan melakukan assessment terhadap aplikasi yang digunakan. Kemudian kita juga memiliki tadi daily update. Jadi katalog itu akan diupdate daily dan status inventory juga kita bisa update daily. Jadi data yang muncul di dashboard itu akan updated setiap hari. Jadi kalau dulunya mungkin kita diminta data aset butuh waktu mungkin berbulan-bulan atau berminggu-minggu, sekarang dengan adanya tools ini bahkan bisa sangat mempersingkat waktu sehingga cukup sehari data-data itu sudah bisa dikumpulkan. Kemudian dari sisi deployment-nya itu cukup cepat. Jadi dalam waktu mungkin kurang dari seminggu, kita bisa mendeploy solusi ini dan data-data inventory sudah bisa kita dapatkan. Kemudian dari sisi interface itu cukup intuitif dan cukup mudah digunakan. Ini terbukti dari riset Gartner tadi yang menyatakan kita menjadi customer's choice selama beberapa tahun berturut-turut. Jadi solusi ini cukup mudah digunakan dan berupa web-based, jadi bisa diakses di mana saja. Kemudian model discovery yang hybrid ini memberikan kemudahan, jadi tidak terpaku inventory menggunakan agent yang kita provide, tetapi jika existing sudah memiliki solusi-solusi sejenis, data-data yang mereka koleksi itu bisa kita ambil dan kita put ke dalam dashboard kita. Kemudian data-data kontrak, data-data entitlement itu bisa dikonsolidasi dalam satu tempat, sehingga mempermudah prosesnya. Bahkan tadi kita berikan mekanisme reminder untuk mempermudah reminding sebelum kontrak berakhir, dan nantinya juga bisa mendetermine posisi lisensi efektif untuk mempersiapkan proses audit. Jadi tidak reaktif, tetapi kita proaktif untuk mempersiapkan proses audit. Nah, diferensiator kita ada 4 hal terkait diferensiasi. Itu tadi secara garis besar. Pertama, kita melakukan normalisasi pada saat kita discover. Jadi kalau ada data-data yang duplikat, kita buang, data-data yang tidak akurat, kita remove. Jadi data yang tampil sudah merupakan data yang akurat dan sudah dilengkapi dengan data-data software lifecycle dan data-data pendukung lainnya. Kemudian dari sisi platform, unified, satu dashboard untuk mengakses semua aset, baik on-prem, hybrid, maupun cloud. Kemudian kita juga menyediakan fitur otomasi. Jadi nantinya kalau dibutuhkan fitur service request, platform ini juga bisa menyediakan capability itu. Lalu kita juga memiliki accelerated ROI dengan kecepatan implementasi dan deployment yang cukup cepat. Return of investment-nya bisa lebih cepat dicapai dalam hitungan minggu. Nah, untuk menutupnya, bagaimana teman-teman bisa mulai? Ini sedikit grafik di mana mungkin bisa dimulai dengan pertama, kita mulai dengan visibility terhadap aset. Kemudian setelah visibility itu diperoleh, nanti kedua, kita akan bisa mendapatkan actionable intelligence atau pengetahuan yang cukup untuk
memproses atau memfollow up dari apa yang kita temukan di fase 1 ini. Setelah kita punya hal-hal yang kita bisa tindak lanjutin, nah kita bisa mulai planning untuk respons atau mitigasi. Planning untuk software upgrade, planning untuk renewal sebelum tanggal berakhir. Nah, kemudian pada saat fase berikutnya, kita akan bisa melakukan otomatisasi dan governance. Yang kemudian pada saat semua selesai, kita akan bisa mencapai business transformation. Jadi proses pengelolaan asetnya bisa lebih mudah, otomatis, dan dilengkapi dengan mitigasi-mitigasi yang baik dan didukung data-data yang akurat. Jadi sekian dari saya, mungkin kita masuk ke sesi diskusi. Kalau ada teman-teman. Heru, ada beberapa pertanyaan di chat. Oke, Ya. bentar saya cek. Ya. Saya bantu ini ya, untuk bacakan pertanyaannya. Yang pertanyaan pertama sudah dibantu jawab oleh Bu Mone. Kemudian ada pertanyaan bagaimana skenario lisensinya? Apa yang perlu dilakukan jika ada penambahan atau pengurangan klien? Pertanyaannya terkait client station ya. Apakah perlu install agent atau tidak? Kemudian bagaimana skenario lisensinya? Oke. Bisa aku coba jawab satu persatu ya. Yang pertama, skenario lisensi. Nah, skenario lisensi ini sebenarnya cukup mudah. Kita kan menyediakan tempat untuk menampung inventaris aset-aset. Jadi mirip seperti kita menyediakan suatu gudang berukuran tertentu untuk menampung semua aset. Nah, lisensinya berdasarkan jumlah aset yang akan kita inventorize. Jumlah asetnya itu maksudnya apa? Sebenarnya bisa disamakan dengan jumlah agent yang akan kita pakai. Atau dengan cara mudah, biasanya paling mudah ada berapa banyak sih jumlah laptop, jumlah desktop, dan jumlah server yang perlu kita inventarisasi. Jadi nantinya lisensinya berdasarkan itu. Berdasarkan berapa banyak jumlah desktop, jumlah laptop, atau jumlah server yang akan kita inventoris. Jadi bukan berdasarkan jumlah aplikasi yang ada. Kan bisa jadi dalam satu aplikasi, dalam satu laptop terinstall ada banyak sekali aplikasi. Jadi kita hitungnya satu desktop ya, satu lisensi. Jadi modelnya seperti itu. Berapa banyak aset, terutama aset tadi, end user device atau server yang akan kita inventoris. Nah, kalau ada penambahan dan pengurangan, nantinya pasti kalau di dunia nyata ya, kalau ada pengurangan device pasti ada yang namanya decommissioning proses. Decommissioning itu ada uninstalasi, ada istilahnya inaktivasi dari device tersebut. Nah, di sistem kita ada yang namanya grace period atau decommissioning juga. Jadi kalau suatu agent atau suatu sistem sudah tidak mereport ke dashboard selama lebih dari sebulan misalnya, kita bisa tandai sebagai aset-aset yang sudah inaktif. Nah, nanti kemudian setelah lewat masa berikut, sebulan kemudian kita bisa jadwalkan untuk decommission. Nah, nanti aset yang sudah decommission itu lisensinya akan bisa dipakai lagi untuk mendiscover aset yang lain. Jadi seperti itu. Jadi pengurangan klien atau pengurangan lisensi itu akan mengikuti. Otomatis kalau kliennya sudah nggak aktif kan, agent yang tertanam sudah tidak melaporkan balik ke dashboard. Setelah sebulan lebih, nanti akan masuk menjadi proses inaktif, kemudian sebulan berikutnya akan masuk ke decommission. Nanti kita bisa lakukan updating manual ke sana. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Pak Maulana Saputra ya, ini ada total 3 pertanyaan, Pak. Jadi yang pertama untuk inventory report, apakah juga bisa? Kemudian jika ada penambahan aset yang dilakukan oleh divisi lain, apakah bisa diupdate oleh divisi tersebut atau harus IT yang mengupdate-nya? Kemudian yang ketiga, apakah juga tersedia form permintaan atau form request barang atau perangkat yang harus diisi user yang ditujukan ke IT beserta report progresnya? Oke, jadi akan coba jawab satu persatu ya. Untuk
inventory report sebenarnya ya. ya memang tools ini selain berupa dashboard, solusi ini juga memberikan sarana reporting juga. Jadi nantinya setelah data inventory muncul di dashboard, kita bisa keluarkan report yang dibutuhkan untuk menunjukkan status inventories per hari ini atau per bulan ini. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, kalau ada penambahan aset, kemudian pertanyaan kedua ya, penambahan aset. Nah, penambahan aset itu nantinya memang kalau ingin di-discover, memang sekaligus menjawab tadi pertanyaan apakah butuh agent atau enggak, kita memang solusi ini adalah solusi agent based. Jadi memang untuk bisa mendiscover, kita perlu melakukan instalasi agent. Atau kita juga bisa memanfaatkan third party agent atau agent-agent lain yang sudah terpasang. Misalnya saat ini sudah menggunakan SCCM atau sudah menggunakan BigFix atau sudah menggunakan BMC Discovery atau tools client management sejenis, kita mensupport untuk mengambil data discovery dari agent tersebut untuk kita koleksi. Jadi jawabannya adalah jika ada aset baru, otomatis jika aset tersebut sudah terinstall agentnya, nantinya informasi aset itu akan langsung terupdate di dashboard. Akan tetapi kalau tidak ada agent terinstall, otomatis aset itu tidak akan bisa termanage atau terdiscover. Biasanya untuk perusahaan yang sudah menggunakan solusi ini, kan ada proses purchasing dan ada proses installing new device. Nah, biasanya instalasi agent ini dijadikan satu prosedur instalasi device standar. Jadi kalau ada procurement laptop misalnya, salah satu prosedur adalah install OS, kemudian install aplikasi tertentu, mungkin install antivirus. Nah, disisipkan juga prosedur instalasi agent Snow. Jadi once sudah terinstall, nanti si agent akan otomatis akan melaporkan inventaris aset terkait ke dashboard-nya. Nah, untuk updating aset, sebenarnya ada dua hal sebenarnya. Updating aset secara agent base tadi sebenarnya otomatis. Tetapi untuk updating ada dua macam. Updating lain adalah updating terkait data spending atau kontrak atau lisensi. Nah, untuk itu biasanya nantinya di suatu perusahaan akan punya satu divisi khusus aset manajemen. Nah, tim ini yang nantinya akan bertanggung jawab untuk menginput lisensi atau agreement dalam sistem ini, yang kemudian nantinya akan bisa mengupdate kondisi compliance di satu perusahaan. Dan tools ini sebenarnya tidak spesifik digunakan oleh tim IT. Bahkan dari rata-rata customer yang kita gunakan, ada end user dari tim aset yang menggunakan, ada tim procurement justru yang butuh solusi semacam ini. Karena apa? Pada saat pengadaan mereka butuh tahu apakah pengadaan ini perlu atau enggak, atau membeli sekian banyak sebenarnya cukup perlu enggak sih? Karena dengan melihat laporan, kok sepertinya kita sudah punya aplikasi sejenis. Jadi tim procurement jadi punya landasan untuk meng-approve atau meminta justifikasi ke bisnis unit terkait. Jadi tidak harus tim IT sebenarnya menggunakan solusi ini. Jadi bisa digunakan lintas divisi. Karena aplikasi ini juga menganut role based. Jadi nantinya bisa kita buat berbagai macam role atau berbagai macam user dengan role tertentu. Mungkin ada user yang hanya mengakses report, ada user yang hanya spesifik memanage aset, ada user yang spesifik memanage manajemen yang lain-lain. Nah, kemudian pertanyaan ketiga ya, terkait form permintaan barang atau perangkat. Nah, ini lebih ke namanya mungkin self-service request ya, request form. Nah, tadi sempat saya singgung sedikit bahwa tools ini juga memiliki modul tambahan kita sebut itu productivity optimizer. Nah, di dalamnya adalah seperti aplikasinya seperti yang dibicarakan ini. Ada mekanisme di mana user atau end user bisa merequest sesuatu aset atau suatu service yang kemudian nanti akan men-trigger approval. Jika approval sudah selesai, nanti aset itu akan diberikan ke user. Jadi kita tidak perlu lagi mengedarkan form baik paper base ataupun email base, cukup menggunakan aplikasi ini. Ada engine yang bisa memanage self-service request tadi sampai ke pemberian aksesnya.
Jadi nantinya Mm-mm. ada mekanisme semacam itu. Iya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, untuk Snow apakah bisa melakukan discovery pada appliance? Dan platform apa saja yang bisa di-discover sebenarnya untuk Snow ini? Oke, jadi untuk tadi kan sudah sempat saya bingung bahwa ini agent base. Nah, agent itu otomatis harus bisa berjalan di satu platform tertentu. Nah, kebetulan agent kita saat ini mensupport ada platform Windows, baik Windows Server maupun Windows Desktop. Kemudian kita juga mensupport platform Linux, baik Linux Red Hat, SUSE, dan yang lain atau Oracle Linux dan variasinya. Kita juga mensupport Unix, baik dan variasinya termasuk Solaris dan IBM AIX. Kemudian kita juga mensupport platform Mac OS. Jadi Mac OS juga kita support. Itu terkait platform. Nah, untuk appliance, kadang-kadang memang ada appliance yang memiliki OS, tetapi biasanya appliance tersebut merestrict atau melarang ada instalasi agent di platform mereka. Jadi untuk itu biasanya walaupun sebenarnya kita support, mungkin appliance itu menggunakan Linux atau Unix juga, tetapi biasanya si pemilik atau prinsipalnya itu melarang ada instalasi semacam itu. Biasanya jadi akhirnya kita jadi tidak bisa. Tetapi kalau OS-nya disupport kita bisa, tetapi biasanya keterbatasan itu hanya karena si prinsipal tidak mengizinkan adanya instalasi agent di perangkat mereka. Itu sih Oke, dari saya. saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Apakah ada feature untuk mencegah atau mengetahui user melakukan instalasi software sendiri? Oke, jadi kebetulan sistem ini tuh saya sedikit jelaskan cara kerjanya. Walaupun sistem ini agent based, tetapi agent ini bersifat pasif, jadi tidak aktif. Jadi pada saat terinstall dia tidak selalu melakukan monitoring atau apa istilahnya prevention. Self update gitu ya? Ya, jadi dia tidak sistem ini tidak bisa mencegah proses instalasi software. Tetapi karena sistem ini mampu mendiscover, kita bisa mengetahui, mencegah nggak bisa, tetapi kita mampu mengetahui kalau user tersebut melakukan instalasi software sendiri. Tandanya seperti apa? Kalau ada satu software diinstal tanpa lisensi, itu pasti akan mempengaruhi kondisi compliance kan. Oke, ada instalasi satu software Adobe misalnya, tetapi dari sisi lisensi atau agreement kok tidak ada agreement yang di-assign ke PC tersebut. Nah, ini kan menjadi salah satu indikator, oh ini ada instalasi software yang tidak diizinkan. Karena apa? Tidak ada lisensi yang di-assign atau dia menginstal lisensi pribadi. Otomatis dari sisi dashboard kan muncul sebagai non compliance. Karena apa? Karena tidak ada lisensi yang di-assign ke sana. Jadi itu akan bisa kelihatan di sana. Baik aplikasi-aplikasi yang bajakan atau lisensi sendiri atau shareware atau bahkan aplikasi yang run from flash disk, itu juga kita bisa deteksi. Tetapi kita memang tidak bisa mencegah. Tapi pilih minimal pada saat itu muncul, kita bisa melakukan tagging atau flagging di dalam dashboard-nya atau dalam report, akan kita bisa keluarkan report mana-mana saja software yang mungkin kita blacklist atau kita whitelist, kita blacklist tetapi masih muncul dan kita tahu muncul di mana saja, di PC yang mana dan user mana yang menggunakan, data itu ada, jadi kita bisa tindak lanjutin. Tetapi untuk mencegah karena agent kita itu pasif, kita tidak bisa melakukan. Jadi seperti itu. Oke. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya, apakah tersedia mobile apps-nya? Ini dibutuhkan misalnya user di remote site sebagai perpanjangan IT untuk melakukan physical checking IT asset gitu. Apakah ada mobile apps-nya? Oke, mobile apps ini maksudnya apakah untuk memonitor dashboard-nya ya? Sebenarnya kalau dashboard tadi saya bilang bahwa ini web-based application ya. Jadi sebenarnya diakses secara mobile bisa, tetapi kalau dibilang apakah apps-nya spesifik mobile itu ada nggak, kita nggak punya. Tetapi apakah bisa diakses via tablet atau handphone? Bisa, karena ini berupa web-based. Dan bahkan satu hal yang mungkin saya lupa ceritakan,
untuk reporting itu kita bisa melakukan scheduled reporting. Jadi report-report yang sering kita akses, kita nggak perlu login dulu ke aplikasi untuk bisa mengkonsum report itu. Jadi kita bisa lakukan penjadwalan untuk report-report yang sudah kita buat. Kita tolong dong misalnya kirim report A ini tiap minggu, seminggu sekali, tiap hari Senin jam 9 tolong di-emailin ke saya. Jadi teman-teman bisa lakukan otomatisasi semacam itu. Report yang sering diakses tinggal di-emailin saja. Jadi teman-teman bisa langsung konsum via email tanpa harus login ke platform ini. Semacam itu. Jadi memang kita belum ada aplikasi mobile apps, tapi bisa diakses via mobile menggunakan browser. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika perangkat tersebut berupa router atau alat Vicon seperti kamera? Apakah perlu diinput manual? Oke, ya. Tadi sekaligus terjawab juga di atas ya sebenarnya. Karena kamera atau router itu tidak memiliki OS atau bahkan OS-nya itu tidak kita support. Jadi memang kita tidak bisa melakukan discovery secara otomatis. Tetapi apakah kita artinya tidak bisa memaintain? Sebenarnya kalau ingin memaintain juga bisa. Kita juga sediakan mekanisme inputting aset-aset non komputer kita sebutnya, karena tidak ada OS itu di sistem ini. Jadi nantinya akan ada satu spesifik function untuk memanage, dipakai untuk menyimpan atau mencatat aset-aset semacam ini kayak router, kamera, mungkin apalagi ya, meja kursi sebenarnya itu kan aset juga walaupun bukan teknologi. Tapi kita sediakan tempat untuk memaintain tadi. Tetapi memang secara fitur tidak lengkap karena tidak mungkin kita memanage memberikan informasi life cycle-nya. Kapan kursi ini harus diganti misalnya atau kapan kamera ini end of life. Tetapi minimal kita bisa melakukan pencatatan aset tersebut juga di sistem yang sama. Tapi kalau misalnya bisa nggak sih ada atribut khusus yang kita pengen cantumkan di device tersebut, misalnya masa berlaku atau owner atau apa istilahnya divisi pemiliknya, itu atribut custom itu bisa juga kita attach ke device tersebut. Namun memang manajemennya masih manual. Seperti itu. Oke, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi, Pak Heru. Seperti ini pertanyaan terakhir karena setelahnya tidak ada pertanyaan lagi. Ya. Seberapa deep software Snow terhadap aset? Bisa membaca software standalone misalnya .exe yang tidak terinstall ke aset? Kemudian Oke, ya. apakah dengan Snow kita bisa jadikan deploy patch management serta software management? Oke. Yang pertama tadi sebenarnya sudah dijawab di atas ya. Iya. Jadi kita bisa juga mendeteksi software-software yang tidak terinstall. Jadi software yang run from flash disk tadi pada saat itu dijalankan, pasti karena akan ada historical event yang tercatat di sistem operasi Windows bahwa sempat menjalankan itu. Nah itu kita bisa tangkap juga. Seperti itu. Yang kedua, apakah Snow bisa kita jadikan terus untuk deploy patch management dan software management? Jawabannya adalah tidak. Karena ini adalah software asset management, bukan client management tools. Tetapi kita nggak bisa melakukan deploy management, tapi kita bisa berkoordinasi dengan tools sejenis. Jadi misalnya tadi saya pakai contoh kasus ya, pengen ada mekanisme di mana kalau ada terdeteksi aplikasi yang terblacklist terinstall, tolong segera di-uninstall. Nah, kalau suatu perusahaan punya Snow dan punya client management tools, Snow akan bisa memberikan input atau perintah ke client tools tadi untuk meng-uninstall software yang kita deteksi sebagai blacklisted. Nah, itu kita bisa lakukan itu. Tetapi ini kerjasama dua tools. Tetapi kalau Snow disuruh menjadi patch management, tidak bisa, kita tidak sediakan. Kita hanya bisa melakukan patching untuk agent kita sendiri. Nah, once sudah terinstall, kita bisa melakukan updating, patching untuk agent, tetapi kita tidak bisa melakukan patching, misalnya antivirus atau patching software third party lain di laptop yang kita manage itu tidak bisa, karena itu bukan kapasitas dari tools ini.
Oke, ternyata muncul pertanyaan 3 lagi nih Pak Heru. Ya, nggak apa-apa ini. Ada Pertanyaan semangat ya. banyak minatnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada formula perhitungan lisensi untuk produk selain IBM, Microsoft, Postgre, dan Oracle? Kemudian apakah memungkinkan ada custom untuk formula tersebut? Oke, terkait matriks ya. Jadi memang untuk produk-produk enterprise seperti IBM, Microsoft, SAP, Oracle, dan sebagainya itu kita sudah sediakan formula untuk menghitung. Termasuk mungkin yang familiar itu Oracle itu ada yang namanya core factor ya. Jadi core factor itu tergantung tipe prosesor atau tipe CPU yang dipakai di database server tadi. Nah, itu menentukan apakah dikali setengah, dikali 1, atau dikali 3/4. Nah, di dalam sistem itu kita sudah ada formulanya, dan formulanya itu sudah terupdate di dalam katalog kita. Jadi once kita detect ada instalasi database di server A, yang which is CPU-nya sekian, kita langsung munculkan core faktornya ini, dan secara Oracle harus membutuhkan sekian prosesor. Nah, formulanya sudah ada. Nah, untuk customisasi formula untuk formula yang sudah kita provide itu nggak mungkin, tetapi memungkinkan untuk misalnya jadi gitu. Untuk custom formula nggak bisa, tetapi kalau pengen ada formula perhitungan lain alternatif itu dimungkinkan. Contohnya misalnya seperti ini. Secara standar misalnya perhitungan Oracle license itu menggunakan core base. Tetapi mungkin di customer A itu ada billing khusus. Jadi untuk yang ini dia menggunakan name user atau menggunakan lisensi yang lain. Nah, itu kita bisa menambahkan formula tambahan yang dipakai untuk menghitung. Jadi alternatif metrik istilahnya, bukan customize existing formula. Nah, itu dimungkinkan. Jadi kalau ada alternatif metrik itu bisa dipakai dan tersedia sarana itu, tetapi untuk modify existing formula itu tidak dimungkinkan. Nah, untuk formula yang dikenalin tidak hanya yang besar, tetapi kita mensupport lebih ke matriksnya, bukan ke brand-nya. Matriks yang kita ada misalnya matriks core base, processor base, user base, lalu IBM kita juga support PVU, UVU, dan segala macam. Nah, itu kita support. Sebenarnya ada mekanisme juga untuk memanage non-standard license. Contohnya mungkin kalau teman-teman di sini ada yang pakai Splunk, itu juga kan ada mekanisme yang berdasarkan storage yang di subscribe misalnya. Misalnya saya langganan untuk 2 terabytes. Nah, itu sebenarnya bisa, tapi ada langkah kustomisasi di sana. Kita menggunakan mekanisme custom formula kita. Itu ada prosesnya lebih lanjut, tapi itu juga bisa di-handle juga. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah software Snow bisa cetak label aset tag seperti barcode yang akan ditempel di masing-masing device? Oke. Nah, untuk ditanya apakah Snow bisa mencetak label, tidak jawabannya. Ya. Karena kita tidak mem-provide layanan itu. Tetapi apakah kita bisa mencatat tagging? Tagging itu jawabannya kita bisa. Jadi kita sediakan mekanisme untuk menyimpan label-label tadi atau atribut tadi ke dalam satu atribut khusus. Misalnya barcode itu menandakan lokasi, apakah dia di pusat atau di cabang atau di mana. Nah, kita bisa memaintain barcode tadi ke dalam satu atribut khusus. Tetapi memang harus ada proses fulfillment atau purpose importing tadi. Nantinya label itu di manage. Tetapi untuk mencetak kita tidak sediakan, tetapi kita bisa memaintain informasinya di dalam aset itu. Contohnya lokasi atau owner itu bisa juga custom atribut itu di-maintain. Oke, ini mungkin satu lagi ya, Pak. Apakah Snow bisa memantau status health device? Status health ya. Status health itu sebenarnya cukup luas. Kita sebenarnya bukan monitoring tools ya. Itu fungsi spesifik untuk monitoring tools. Tapi minimal kita tuh bisa
Kalau sebatas menampilkan, berapa sih jumlah sisa RAM atau berapa sih jumlah sisa storage, berapa, terus kondisi apakah aset ini aktif mereport atau enggak, atau kondisi aset ini sudah lama tidak mereport atau sudah seminggu tidak melakukan report, sudah sebulan lebih tidak melakukan report ke dashboard, data-data itu bisa ditangkap. Kalau sebatas itu, status healthy-nya itu bisa, tapi kalau sampai apakah kerja CPU-nya sudah sekian persen, RAM-nya sudah utilitasnya sekian persen, lalu ada potensi masalah di aplikasi, itu tidak bisa seperti itu. Itu butuh monitoring tools standar. Tapi minimal kita bisa meng-capture hardware information seperti tadi. Jumlah CPU-nya, jumlah storage-nya, jumlah RAM-nya, dan sisa RAM, sisa storage itu bisa kelihatan. Tetapi hanya sebatas itu saja. Plus tadi, kita bisa golongkan device-device yang mungkin sudah lama tidak mereport, nanti akan muncul di dashboard, ini ada penggolongan, ini device yang sudah seminggu tidak report, ini sudah sebulan tidak report. Nah, itu kan kita menjadi landasan untuk kita tindak lanjutin. Yang sebulan itu kita list down, lalu kita kirim ke tim infra. Ini ada device ini, sudah sebulan tidak komunikasi ke dashboard. Ada apa sih? Nah, itu bisa dilakukan. Lagi semacam itu. Oke, ternyata masih ada lagi pertanyaan satu lagi, Pak. Laris Sebelum ya. kita akhiri sesi ini, mungkin ya ini pertanyaan terakhir kali ya, yang bisa kita Iya. bantu jawab. Untuk Bapak Ibu sekalian, nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, feel free aja untuk kontak kita, bisa ke Pak Heru langsung, atau bisa ke tim MI melalui saya. Mungkin pertanyaan terakhir ini adalah, apakah Snow bisa menangkap informasi installation date pada software selain Microsoft? Contoh IBM atau Oracle. Oke, jawabannya bisa. Jadi kita tangkap juga kapan pertama kali discover. Biasanya pertama kali discover itu juga mengindikasikan kapan terinstall, dan kita juga bahkan bisa kapan last use, kapan terakhir dipakai, itu juga bisa kita tangkap. Jadi nggak cuma Microsoft saja, tetapi tools ini tuh lintas operating-nya, lintas apa ya? Lintas software. Jadi software apapun sejauh terdeteksi kita bisa tangkap informasinya. Memang untuk metering saat ini spesifik hanya untuk aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi Windows saja. Untuk Unix dan Linux kita belum bisa menangkap meteringnya, usage-nya belum kita bisa tangkap. Tetapi untuk yang berjalan di Windows kita bisa tangkap tadi install date dan last use-nya. Siapa yang menggunakan, berapa lama, itu bahkan juga kita bisa tahu. Baik, oke. Untuk Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Kurang lebih kita targetnya sebenarnya selesai di 11.30 nih. Kita masih ada waktu lah kurang lebih 5-8 menit ya. Untuk kalau misalnya ada pertanyaan lagi, feel free saja untuk tanya lagi di kolom chat. Terus untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk mengisi feedback form-nya, untuk nantinya ditukarkan juga dengan sertifikat webinar Teknologi Metrodata MII. Dari Pak Heru atau mungkin dari Bu Mona, mungkin ada yang mau ditambahkan, ada informasi lainnya yang mau disampaikan? Dari saya cukup, mungkin Bu Mona mau menambahkan. Iya, cuman terima kasih. Mungkin nanti kalau memang ada pertanyaan atau kita bisa follow up lebih lanjut, mungkin ini ya teman-teman MI bisa follow up. Nanti kita schedulekan untuk diskusi lebih lanjut di masing-masing perusahaan. Begitu. Untuk slide nanti mungkin saya bagi ke pihak teman-teman MII ya, nanti untuk disebarkan. Ya, bisa. Nanti materinya bisa kita share. Jadi nanti kalau teman-teman butuh juga bisa kontak untuk mungkin jadwal presentasi ke teman-teman atau bahkan jadwal demo solusi, itu bisa. Tinggal hubungin teman-teman MII aja untuk dijadwalkan prosesnya. Terima kasih juga buat antusiasme Bapak Ibu juga yang sudah join. Semoga ini bisa membantu pekerjaan teman-teman.
Oke, baik, untuk pertanyaannya sepertinya sudah selesai ya Pak Heru ya. Dengan ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian, untuk webinar hari ini kita sudah selesai sampai di sini. Untuk Bapak Ibu juga saya mengingatkan untuk mengisi, feedback form yang ada di kolom chat linknya atau bisa scan QR code yang ada di share screen. Nantinya untuk feedback form ini dapat ditukarkan dengan sertifikat webinar teknologi Metrodata MII. Baik, mungkin sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Heru dan juga Bu Mona untuk sharingnya hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih juga sama-sama. Semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Have I ever told you, are you to the bone? Have I ever told you when you are all alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to the bone. Oh, I want you to the bone. Oh, maybe if you can see what I feel through my bone, every corner in me, that's your presence the ground. Maybe I did you equal by saying how I feel, but I didn't mean it before. I want you to the bone. I want you to take me home. I'm falling. Love me, Lord, I'm rolling, losing control, body and soul. Not you for sure, I'm already yours. Want you down, I'm all in. Hold you tight, you're calling. I'll take control, your body and soul. Not you for sure, I'm already yours. Would that be alright? Hey, would that be alright? I want you to the bone. So bad I can't breathe. I want you to the all the ones that beg to stay, I'm still waiting for you. All the ones that cried away, I'm still waiting on you. Maybe we seek for something that we could never have. Maybe we choose the only love we know we won't accept. And maybe we taking all the risks for something that is real. 'Cause maybe the greatest love of all is who the eyes can't see. Take me home, I'm falling. Love me, Lord, I'm rolling, losing control, body and soul. Not you for sure, I'm already yours. Walk you down, I'm all in. Hold you
you for sure I'm already yours. Oh yes, you can take me home. You just know you know. Should I keep going on? Should I keep going on? Should I just stay home? Should I just know you know? Should I keep going on? Should I keep going on? I want you to the moon, yeah, yeah. I want you to the moon. I want you to the moon.